justru asik, menurut saya ya asik ngonten Dedi ini. Asik ngonten, bukan seorang kepala daerah yang membuat sebuah regulasi itu dari sisi ketenagakerjaan. Itu dimasalahin lagi, gubernur konten lebih baik dari jadi gubernur konten punya duit diberikan pada rakyat daripada gubernur molor. Jangan sampai nanti kita klaim bahwa ini sebenarnya gubernur apa kepala dinas. Kan jadi nggak ada fungsi tuh. Gubernur turun sendiri. Ya mendingan Jawa Barat nggak usah ada kepala dinas. Langsung handle semua. Langsung semua udah, nggak usah ada yang namanya OPD ya, disebut SKPD apa OPD itu? OPD. Ya. OPD, nggak usah ada OPD lah, semuanya gubernur kok. Bangli, harusnya kan kerjaannya Kasatpol PP, ya kan nggak harus gubernur. Apalagi sampah, kesono sini ngoprek sampah ini mau tak gusur, ya. Kan kerjaannya dinas LH. Saluran air mampet dia iya. Masuk gitu ya. Ya kan nggak perlu seorang gubernur tuh. Itu kata mereka yang tidak suka kepada Pak Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat yang ingin memajukan Jawa Barat menjadi Jawa Barat istimewa. Semua terkejut tak habis-habis orang menyentil KDM. Ini juga muncul sindiran keras dari FSPMI yang mengatakan kebijakan Gubernur Kang Deddy Mulyadi itu tidak sesuai dengan yang diharapkan, bahkan lupa dengan janji kampanyenya. KDM adalah gubernur asik ngonten yang tidak menjalankan job desk sebagai Gubernur Jawa Barat. TikTok, Deddy Mulyadi kan kejar kontennya. Iya, Bapak Aing turun ke sana, turun ke sini, ngeliat masyarakat miskin bagiin duit, Ternyata apa yang dia kerjakan itu ya sama aja YouTuber yang lain kan. Kalau abang lihat di seorang YouTuber tuh ada yang naik motor ninja, setiap ketemu lampu merah dia bagi-bagi uang tuh. Apa bedanya itu? Beda-beda. Nah ini yang sekarang dilakukan Deddy Mulyadi. Selama 100 hari kinerja Deddy Mulyadi pun belum ada kebijakan terhadap buruh maupun warga masyarakat miskin secara kebijakan loh Pak. Secara kebijakan ya. Bukan spot-spot sporadis. Sekarang pertanyaan saya, apa yang sekarang dilakukan Deddy Mulyadi? Dia datang nih, ada sekitar, misalkan dikasih tahu di sana warga miskin lagi ada penganiayaan, dia datang kasih bantuan. Di sana ada, itu spot-spot kan? Iya. Itu kan kerjaan YouTuber, kerjaan TikToker kan, bukan kerjaan seorang kepala daerah, ya kan? Kan selama ini itu yang dia kembangkan semenjak jadi gubernur sampai hari ini 100 hari nggak berubah. Turun langsung, mimpin pembongkaran, mimpin di Bogor, di Bekasi dia mimpin pembongkaran. Lah ini dia gubernur atau apa? Oh saya seorang pribadi, ini kemanusiaan. Ya saya, ya bukannya Deddy ya, kita meskipun orang nggak punya Bang, kita ngelihat orang yang lebih miskin, kalau saya pun bantu. Cuman kan nggak saya naikin TikTok, nggak saya bikin YouTube, kan gitu kan? Mungkin bantuannya lebih besar Deddy yang daripada saya. Saya bantu mungkin 100.000, Deddy bisa 1 juta 2 juta, ya duitnya banyak kan beliau kan? Kan itu. Itu kan bukan kerjaan kepala daerah. Kepala daerah itu buat nih perda, buat peraturan bupati. Jangan kepala daerah beraninya buat surat edaran. Bukan surat edaran ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Jadi ini kepala daerah atau seorang raja, kita bingung. Kepala daerah itu produknya perda, produknya perbub. Surat edaran itu seharusnya buat internal. Kepada kepala-kepala dinas itu baru surat edaran. Contoh, kementerian tenaga kerja pada saat mengeluarkan surat edaran itu ya harus dijalankan di kepala dinas di masing-masing wilayah, dinas tenaga kerjanya. Nah, ini harusnya kalau produknya surat edaran ya dijalankan oleh kepala dinas. Misalkan, oh ini mau punya konsep tentang nggak boleh wisuda, nggak boleh tur, kalau tur harus di wilayah Jawa Barat, buat dong perbub. Peraturan gubernurnya buat agar kepala dinas pendidikan Jawa Barat melaksanakan hal itu, buat surat edarannya, ya kan? Baru kontrol kepala dinasnya berjalan dengan baik atau enggak. Kan ini sebenarnya kalau saya simpulkan belum ada satupun kebijakan terhadap masyarakat khususnya kaum buruh maupun rakyat kecil. Itu terhadap perburuhan belum ada Bang. Belum ada. Perda sudah ada, Perda nomor 16 2015 itu Perda perubahan kerjaan. Tapi sampai hari ini pergubnya juga nggak ada. Turunan dari Perda itu ya? Ya turunan dari Perda. Harusnya panggil dong buruh-buruh. Yang kemarin pendukung. Belum ada komunikasi? Jangankan kok dipanggil Bang, sekarang aja kita komunikasi udah nggak bisa. Oh oke. Ya, jadi isinya gubernur itu konten sama ganti nomor HP. Oh gitu? Sibuk konten ganti nomor HP. Itu kesukaannya tuh. Jadi udah nggak bisa komunikasi? Nggak bisa komunikasi. Bahkan lewat mungkin orang ajudan. Kita pernah jawab ajudan apa? Ya nanti dischedule-kan aja itu jawabannya. Menurut saya asing konten Deddy ini. Asing konten, bukan seorang kepala daerah yang membuat sebuah regulasi itu dari sisi ketenagakerjaan. Tadi abang sampaikan dari sisi masyarakat kecil. Dasar masyarakat kecil itu papan, kesehatan, pangan bagi kami. Intinya kami nggak ngomong pendidikan dulu dah, ya. Pendidikan itu nomor 4 nih. Kalau papannya sudah ada, pangannya sudah ada, kesehatannya ada, barulah pendidikan. Rakyat kecil pun akan bisa berpikir, oh biar saya cerdas bagaimana. Sekarang yang di mana-mana adalah tentang pendidikan, sampai diriin bara apa segala macam. Bagus nggak bagus, tapi itu sebenarnya bukan kerjaan gubernur sekali lagi. Kepala dinas cukup dengan begitu tuh. Nggak harus gubernur yang turun, gubernur buat dong regulasi. Contoh tentang yang tadi saya sampaikan, program apa tentang papan yang buat rakyat miskin, ya kan? Roti lahu misalkan. Sekarang di mana dia konten roti lahu? Belum.
Belum ada. Ya kan? Kemarin dong 20% buat Rutilahu misalkan. APBD Jawa Barat, rakyat miskin bikinin rumah kan gitu kan. Pangan, apa kebijakannya? Sinkronisasi Prabowo aja Jawa Barat nggak sinkron. Program-programnya. Program yang Prabowo memberikan makan gizi terhadap siswa, ya kan? Harusnya Dedi harus lebih gencar dong harusnya. Karena ya satu partai juga. Ya satu partai satu jalur kan gitu kan. Itu kan lebih asik Bangli sekali lagi. Yang ketiganya tentang kesehatan. Ini kan yang masyarakat selama ini dininabubukan dengan medsosnya Dedi itu di sini bang. Heboh jadi. Dari 27 kabupaten kota di Jawa Barat, 12 kabupaten kota itu masyarakat masih sulit untuk berobat. Oke. Terus di mana hebatnya Dedi saya tanya? Ya, artinya apa? Saya bilang Dedi Mulyadi bagus di TikToknya, bagus secara kemanusiaannya. Dia kan selalu menyatakan itu, kita itu harus menyatu dengan alam. Itu manusia terhadap alam, iya. Tapi ini saya harus dipisah. Kapan saya menjadi manusia ciptaan Tuhan yang menyatu terhadap alam? Karena saya orang Kejawen juga bang. Kalau dia mengaku seorang Sunda, apalagi patut diduga Sunda Wiwitan, saya itu orang Jawa, orang Solo. Jadi paham memisahkan. Oh pada saat saya menyatu dengan alam, saya menyatu dengan Tuhan, itu adalah hubungan saya manusia dengan Tuhan. Pada saat saya memimpin, contoh saya sekarang, memimpin saya sebagai aktivis buruh, dipisahkan kebijakan apa yang buat perburuhan. Kalau seorang gubernur kebijakan apa, produk apa yang saya harus ciptakan. Bukan ke sana kemari ke sana. Sekarang 12 bang, berarti hampir 50%. Hampir 50 dari 27 kota. Iya, berarti 40% lebih kan. Masyarakat. Itu belum UHC. Terus hebatnya di mana? Yang katanya di mana-mana pro terhadap rakyat kecil. Bikinlah kebijakan. Bikin dong gebrakan. Wajib seluruh kabupaten kota itu adalah UHC. Utamakan kesehatan masyarakat kecil dulu. Ya, nggak perlu cari tenar dulu jadi pemimpin itu. Tapi real dulu, realitas dulu. Jangan sampai nanti kita klaim bahwa ini sebenarnya gubernur apa kepala dinas. Oh. Kepala daerah sampai harus turun-turun sampai kerjaan kepala dinasnya cukup ya gitu. Iya bagus sih bagus, tapi kan itu kejar-kejar kepala dinas. Coba contoh tentang barak, tentang masalah wisuda, tentang masalah tur anak sekolah. Kan kerjaan kepala, terus fungsinya apa? Ada Kadisdik, kepala pendidikan itu apa? Kan jadi nggak ada fungsi tuh. Gubernur turun sendiri. Ya mendingan Jawa Barat nggak usah ada kepala dinas. Langsung handle semua. Langsung semua udah, nggak usah ada yang namanya OPD ya, disebut SKPD apa OPD itu? OPD. OPD, nggak usah ada OPD, lah semuanya gubernur kok. Bangli, harusnya kan kerjaannya Kasat Pol PP, ya kan nggak harus gubernur. Apalagi sampah, sono sini ngoprek sampah ini mau tak gusur. Ya. Kan kerjaannya dinas LH. Saluran air mampet dia iya. Masuk gitu ya. Ya kan nggak perlu seorang gubernur toh. Bagus nggak? Bagus gubernur, tapi secara pribadi dia sebagai manusia peduli terhadap alam, ya kan? Ya, emang yang peduli terhadap alam Dedi doang, kita kan peduli, ya kan? Tapi yang lebih kita utamakan, kita sebagai seorang manusia yang punya jabatan, punya kewenangan, manfaatkanlah jabatan itu untuk kebijakan. Jangan jabatan itu dibalikkan ke diri kita sebagai manusia pribadi. Seharusnya manusia pribadi didorong menjadi seorang pejabat, ya. Karena untuk itulah dia jadi pejabat buat yang lebih besar lagi sekarang. Ya kan harusnya gitu loh. Sekarang manusia pribadi yang dilakukan Dedi selama ini dia di TikTok, di YouTube, itu kan manusia secara pribadi. Jadi siapapun melakukan hal itu cuman ada yang dinaikin di medsos, ada yang diam-diam. Untuk berbagi-bagi sana sini kan, ya apa bedanya dia pribadi sebagai manusia dengan kepala daerah? Ya saya bilang ini berarti Dedi ini adalah kepala dinas, bukan gubernur. Dedi Mulyadi ini kepala dinas. Dan coba kerjaan LH, kerjaan Kasat Pol PP, kerjaan dinas pendidikan, dia ambil semua, ya kan? Terus saya tanya, terus dinas-dinas kerjaannya apa? Saya tanya. Jadi cantrik kalau bahasa di keraton. Cuman jadi pendamping, Kasat Pol PP jadi pendamping. Saya ngelihat waktu di Bogor Kasat Pol PP cuman iya. Harusnya dia yang di depan. Atas nama undang-undang, atas nama peraturan daerah, atas nama kan gitu kan hukum, kan gitu kan bahwa Anda nggak benar, itu harusnya kan Satpol PP. Gubernur yang ngeliatin aja. Ngeliatin aja, ayo kerjaan kamu benar atau enggak. Ini mah enggak, dia yang di depan. Kita bilang itu gubernur konten nggak mau. Ya. Itu sempat disebut juga sama gubernur dari Kalimantan dulu. Tapi bagi saya sampai hari ini melihat Dedi Mulyadi itu belum seorang gubernur. Belum menjalankan fungsi seorang gubernur. Tapi beliau masih sebagai kepala dinas. Kepala dinas segala urusan gitu. Segala urusan, kepala dinas segala urusan. Nah ini jangan sampai kalau kembali ke Bekasi jangan sampai bupati kita ikut-ikutan. Saya selalu ditanya, Pak Dedi duitnya dari mana ngonten? Habis itu dimasalahin lagi, gubernur konten. Lebih baik dari jadi gubernur konten, punya duit diberikan pada rakyat daripada gubernur malor. Bener nggak? Ya kan daripada gubernur tidur, gubernur protokoler, gubernur ingin dihargai, gubernur menghabiskan anggaran jalan-jalan ke luar negeri. Tuh hayang, tuh ingai. Kang Dedi masuk gorong-gorong, ya sebentar lagi akan saya naik ke pesawat. Jadi Indonesia ini perlu mental yang kuat kalau ingin melakukan perbaikan. Kenapa? Harus kuat menghadapi kaum nyinyir. Dan biarkan yang nyinyir suruh sakit hati selamanya. Karena Jawa Barat akan terus mengalami peningkatan pembangunannya.
Ini kata mereka yang tidak suka kepada Pak Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat yang ingin memajukan Jawa Barat menjadi Jawa Barat istimewa. Ya. Mindset mereka itu nol dibandingkan dengan tujuan Bapak KDM. Ya. Bagaimana masyarakat di Indonesia, masyarakat di Jawa Barat mempunyai pola kerja, pola pikir yang positif, tidak hanya mementingkan diri sendiri. Harus kreatif. Ya. Harus kreatif. Buktinya, digebrak segitu aja, para tikus keluar, kepanasan. Tidak ada lagi bagi mereka para pejabat untuk ongkang kaki menikmati gaji buta, hanya mengandalkan laporan asal Bapak senang. Ya, mereka itulah para pejabat yang terusik, yang menyudutkan Bapak KDM ya sebagai gubernur. Dibilang gubernur gagal, tidak pantas jadi gubernur konten. Kalian semua para pejabat yang selama ini cuma duduk-duduk doang, apa kerjanya? Ya guys, jadi di mata FSPMI ini, Kang Deddy Mulyadi itu hanya gubernur yang lupa dengan janji-janjinya pada saat kampanye. Dia juga tidak menjalankan atau tidak membuat kebijakan untuk buruh dan masyarakat kecil. Dia mengatakan KDM itu asik ngonten, bahkan yang seharusnya tidak menjadi urusannya, tapi itu yang diurus oleh KDM. Terus seperti membawa anak ke barak itu kan sebenarnya bisa kepala daerah lainnya, tidak harus tugas KDM, katanya seperti itu. Dan juga KDM hanya sibuk membuat konten, berbagi, ketemu orang-orang di pinggir jalan, orang-orang tidak mampu, diberikan uang, diberikan makanan, diberikan rezeki dan lain sebagainya. Yang dikatakan itu hanyalah seperti YouTuber, TikTokers. Seharusnya bukan menjadi kerjaan gubernur, katanya seperti itu. Sebenarnya ada apa? Kenapa banyak sekali baru-baru ini bermunculan orang-orang menyinggung atau menyentil apa yang dilakukan oleh KDM? Padahal sebenarnya KDM sudah menjalankan pekerjaannya. Cuman bedanya pekerjaannya itu ya dikontenkan, jadi semua orang bisa lihat secara transparan, tidak ada yang ditutupi. Atau juga KDM itu memberikan bantuan kepada orang yang tidak mampu, warga Jabar khususnya, yaitu dengan uang pribadi, bukan dengan uang negara. Itulah hasil dari konten yang ia buat, dan uangnya itu diberikan kepada orang yang membutuhkan. Jadi bukan dimakan sendiri dan juga tidak dibantu dengan uang negara seperti itu. Namun banyak sekali bermunculan pihak-pihak yang ingin menjatuhkan atau merusak nama baik KDM, seperti video sebelumnya di mana beliau mengatakan bahwasanya harusnya gubernur tidak ini pekerjaannya, tetapi lebih mengurus ini, sibuk ngonten, sibuk ganti nomor HP dan susah dihubungi seperti itu. Banyak sekali mendapatkan komentar dari netizen. Salah satunya ada dari beberapa komentar, gak usah ngajarin orang lain ini itu, bicaralah sesuai tupoksi Anda. Toh Jawa Barat bangga sama KDM. Anda warga Solo gak ada hubungannya, jujur aja dari awal sampai akhir omongannya gak ada yang bisa dimengerti. Jangan ngomong buruh deh, hapuskan dulu yayasan outsourcing. Cari perhatian dulu biar disenggol KDM, kata seperti itu. Ya guys ya, jadi banyak juga nih orang-orang yang baru-baru ini muncul, mungkin ingin bertemu dengan KDM tapi tidak kesampaian, akhirnya dengan cara menyinggung, menyentil di sosial media, bahkan menjelek-jelekan, menghina atau memfitnah, hingga pada akhirnya bisa bertemu dengan KDM, nanti dibantu oleh KDM, diam, minta maaf. Gitu. Jadi banyak sekali jadi seperti itu ya guys ya. Korban konten dia cuma melihat KDM dari channel YouTube tanpa melihat kebijakan yang sudah dilakukan. Benar juga, KDM kan tidak semuanya dikontenkan. Kebijakan-kebijakannya atau yang sudah dilakukan itu juga tidak semuanya disorot. Nah, yang dikonten itu ya sampingannya, dan juga tidak mengganggu dari pekerjaannya sebagai gubernur Jawa Barat. Nah, lu sendiri ngapain ngurus urusan KDM, katanya seperti itu. Lah ngomongin KDM, program dan kerja ente untuk kesejahteraan buruh apa, katanya. Bener juga ya guys ya. Jangan-jangan mengomentari orang aja, harus berkaca dan lebih banyak melihat diri sendiri, introspeksi diri sendiri. Susah, aparat ASN masih pada tidur, yang gergetan ya netizen. Lah ngomong apa mas, bicara penuh dengan kebencian. Seperti dengan penuh kebencian pihak ini membahas tentang kebijakan KDM. Katanya 100 hari KDM menjabat itu tidak terjadi perubahan apa-apa. Masa sih? Buat apa bikin peraturan baru yang ada aja dijalankan kalau maksimal udah bagus, katanya. Kok malah ngaco nih masnya ngomong? Satu-satunya mas bisa langsung nggak seperti yang dilakukan oleh KDM seperti itu. Guys, itulah beberapa komentar netizen membela KDM atas yang disampaikan oleh mas tadi. Lantas bagaimana tanggapan kalian tersebut? Silahkan berikan komentarnya di bawah ini.